Kericuan mewarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa Islam cabang Makassar di depan pintu masuk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saling dorong tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau massa yang memaksa menerobos pagar pintu masuk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, mahasiswa yang kesal juga menutup badan jalan Urip Sumoharjo dari dua arah menggunakan mobil box. Akibatnya jalur lalu lintas lumpuh total hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Massa menuntut agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga minyak goreng yang tinggi. Pakan minyak goreng itu adalah kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan dan Makassar. Kita tidak bisa dipisahkan sama minyak goreng, ya, tidak bisa. Tidak langsung ada kultur yang mau mengubah kita untuk bukan lagi menggoreng, ya, merebus. Tidak bisa seperti itu, Pak, ya. Massa juga menilai kelangkaan solar dan kenaikan BBM jenis Pertamax menyengsarakan masyarakat kecil. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kericuan unjuk rasa mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan informasi mengenai pemerintah yang memberikan izin untuk buka puasa bersama, asalkan tidak berbicara. Saya Abraham Silaban. Seorang pelajar SD berusia 10 tahun tewas terseret arus deras sungai. Korban tewas saat mencari bambu untuk tugas sekolah. Jasad bocah berusia 10 tahun Delano Tiasundari, pelajar sekolah dasar asal Desa Kalijaga, Lombok Timur, ditemukan di bantaran Sungai Karleko, Kecamatan Labuhan. Korban ditemukan setelah terseret arus sungai sepanjang 8 km dari lokasi kejadian di wilayah Desa Kalijaga. Kejadian berawal saat korban mencari bambu untuk kegiatan sekolah di sekitar sungai. Tiba-tiba debit air meningkat mengakibatkan korban terseret arus sungai. Proses pencarian korban sempat tertunda akibat kondisi cuaca hujan lebat. Kondisi mayat ditemukan di air, langsung dievakuasi. Masih dalam keadaan seragam? Tidak, sudah tidak berseragam lagi. Sudah lepas mungkin dari sana karena arus. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di wilayah Desa Kalijaga, Lombok. 3 orang yang merupakan saudara kandung ditangkap polisi karena membakar 2 rumah yang dihuninya. Pelaku tidak terima rumah mereka disita dan akan dilelang oleh pihak bank karena tidak mampu melunasi hutang. Panas. Api dengan cepat menghanguskan 2 rumah panggung di Lorong Kita, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah yang dihuni oleh 3 orang saudara kandung ini sengaja dibakar oleh seorang penghuninya karena tidak terima rumah disita oleh bank setelah tidak mampu melunasi hutang. Bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan seluruh bangunan. Kepolisian Polsek Tatalo sempat kewalahan saat akan mengevakuasi 3 orang pelaku ke atas mobil patroli karena banyaknya warga yang kesal dan berusaha menghakimi pelaku. Karena kekalahan dia di dalam suatu sengketa perdata yang pada saat hendak dilakukan suatu eksekusi dan ketika saat dibacakan putusan eksekusi tersebut, maka salah satu daripada pelaku ini melakukan pembakaran. Ketiga saudara kandung itu telah dibawa ke Makopolsek Talo untuk menjalani pemeriksaan intensif lebih lanjut. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur utama Jerngi, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. 3 minibus ringsek, sedangkan 2 bus pariwisata rusak ringan.
5 mobil ini rusak parah akibat kecelakaan beruntun di jalur utama Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Insiden bermula saat 2 unit minibus mencoba mendahului bus pariwisata yang melaju dari arah timur Sampang dengan tujuan ke Surabaya. Dari arah berlawanan, sebuah minibus lainnya melaju dengan kencang dan terjadi kecelakaan. Akibat kecelakaan beruntun ini, 3 unit minibus ringsek parah, sementara 2 bus pariwisata alami pecah jendela pada bagian depan. Sedangkan untuk barang bukti sudah kami evakuasi, dibantu rekan-rekan dari Satlantas maupun dari Polsek Jrengik mengevakuasi barang bukti dan memperlancar arus lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jalur utama di 2 arah mengalami kemacetan parah. Aktivitas di kampus UIN Makassar diliburkan pasca tawuran antar mahasiswa. Kegiatan perkuliahan yang sebelumnya sudah berjalan offline, namun kini kembali digelar secara online. Jendela pecah dan batu berserakan menjadi saksi bisu kericuhan antara mahasiswa di kampus UIN Makassar. Pasca bentrokan kemarin, pihak kampus akhirnya meliburkan kegiatan perkuliahan untuk sementara. Guna mencegah tawuran susulan, aparat pun masih bersiaga di pintu masuk kampus. Perkuliahan itu kita laksanakan secara online. Iya, tapi untuk pimpinan semua tetap hadir. Jadi untuk kegiatan akademik saja. Sebelumnya, bentrokan tak terhindarkan antara mahasiswa Fakultas Syariah dan Saintek pecah di kampus UIN Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kubu saling serang dengan batu, busur hingga senjata tajam. Upaya pihak kampus melerai tawuran sia-sia. Bahkan akibat tawuran, sejumlah dosen dan mahasiswa terluka. Aparat gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan untuk menghentikan tawuran. Tawuran akhirnya bisa dibubarkan setelah 4 jam. Diduga tawuran dipicu lemparan batu dari salah satu kubu sehingga memantik emosi mahasiswa lainnya. Lebaran masih lebih dari 30 hari, namun anggota Dewan sudah ingin beli baju baru. DPRD DKI Jakarta menganggarkan dana 1,7 miliar rupiah untuk baju dinas. Joko Widodo. Jika jumlah warga DKI Jakarta yang berusia 12 tahun ke atas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menuai perhatian. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pengadaan baju dinas dan atribut DPRD senilai 1,7 miliar. Anggaran tersebut tercantum dalam situs APBD DKI tahun 2022. Rencana pengadaan baju wakil rakyat hingga miliaran tersebut pun mendapat beragam tanggapan. Karena nggak etis banget, kayak terlalu mahal, yang penting buat anggaran rakyat gitu lebih baik daripada buat cuma baju dinas, harganya mahal banget. Ya mungkin anggaran sebanyak itu mungkin bisa untuk membantu warga lain gitu. Jadi nggak setuju nih Mas? Nggak setuju. Demikian saya pikir kurang pas lah ya, di tengah kondisi masyarakat yang sulit. Mending uangnya kita coba alokasikan lah ya untuk minyak goreng atau kebutuhan masyarakat yang memang lebih penting gitu. Dari nominal 1,75 miliar anggaran baju dinas, setiap anggota akan mendapat baju dan atribut senilai 16 juta rupiah. Nantinya baju terbagi dalam pakaian sipil harian, pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian khas daerah. Anggota Dewan berdalih pengadaan tersebut sudah sesuai dengan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota Dewan. DPR menganggarkan 48,7 miliar untuk gorden rumah dinas. Setiap rumah akan mendapat jatah hingga 90 juta rupiah. DPR seakan tak pernah bosan menyita perhatian. Di tengah situasi ekonomi sulit dan berbagai kenaikan harga pangan, Wakil Rakyat justru menganggarkan dana 48,7 miliar hanya untuk gorden rumah dinas. Berdasarkan situs LPSE DPR, pengadaan gorden dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, hingga harga. Gorden Virtase ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu ya. 13 tahun lalu sampai sekarang nggak pernah ada, nggak pernah diganti. Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen Virtase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun. Terakhir kali ada pengadaan gorden sebagian tuh di tahun 2009, gitu ya.
Nah, gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka. Penelusuran iNews menemukan bahwa masih banyak spesifikasi gorden yang sederhana dan sedianya bisa menjadi pilihan rumah dinas DPR. Kita memang belum mengetahui apakah sebenarnya nanti di rumah dinas DPR ini menggunakan poni-poni atau hanya standar. Namun yang kita hitung saat ini masih dalam hitungan standar, hitungan 2,5 meter atau kurang lebih untuk berapa Bu? Untuk 2,5 meter ya? 2,5 kali 2,5 meter dengan model standar. Model standarnya Pitras Gorden gitu, rel double gitu. Rel double. Itu berapa totalnya Bu? 6.600.000. 6.600.000 untuk satu jendela berarti ya. Itu yang benar-benar standar tanpa poni-poni ya? Bola-bola, kan bola-bola biasa pakai renda-renda, lain lagi harganya gitu. Oh, itu lain lagi harganya. Nah, bahkan juga tuh pemakaiannya banyak, lebih banyak karena kan dilimpit gitu ya. Seperti gitu bola-bola juga lebih banyak pemakaiannya lagi. Bu, berarti kalau untuk 1 meternya saja untuk yang blackout ini berapa untuk 1 meter saja Bu? Harganya 495.000. 495.000. Pitrasnya juga sama atau beda? Pitrasnya 275 paling mahal. 1 meter. Kalau relnya? Relnya paling mahal 275. Relnya paling mahal 275. Ada murah 85. Oke, Bu, mohon izin. Terakhir, ini 6.697.000 ini dikali 11 karena di satu ruangan itu kurang lebih nanti ada 11 ruangan, Bu. Kurang lebih 73. Oke, ini total yang kita hitung, di mana ini adalah kurang lebih 73 juta sekian. Model standar tanpa renda-renda, tanpa poni, tanpa bola-bola. Jadi benar-benar hanya standar menutupi jendela saja. Ini pun memang model atau bahan yang paling mahal ya Bu ya, blackout ya. Jadi yang matahari tidak menembus dari luar ke dalam. Anggaran 48,7 miliar ditujukan untuk gorden di 505 unit rumah dinas. Setiap rumah memiliki rata-rata anggaran hingga 90 juta rupiah. Jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang diserbu pengunjung. Berikut rangkaian informasinya dalam berita pilihan hari ini. Ratusan warga ini rela mengantre di halaman parkir Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur demi mendapatkan minyak goreng curah. Mayoritas warga membeli dalam jumlah besar untuk kebutuhan berdagang. Untuk mendapatkan minyak goreng curah, warga harus menunjukkan kartu NPWP. Di tempat ini warga berkesempatan membeli minyak goreng seharga Rp13.500 dengan minimal pembelian 5 liter. Mahasiswa dan sopir truk ini terlibat cekcok dengan petugas saat menggelar aksi unjuk rasa kelangkaan solar di depan kantor Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan pun tidak terhindarkan. Ratusan pendemo ini juga sengaja membawa puluhan truk dan diparkir saat unjuk rasa berjalan. Massa mempertanyakan kelangkaan solar yang terjadi sejak awal tahun 2022. Massa juga menuntut kuota solar subsidi bagi sopir ditambah. Truk bermuatan semen ini tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Padang, Sumatera Barat. Truk tertabrak kereta api Sibinuang yang melaju dari arah Kota Padang menuju Naras, Kabupaten Padang Pariaman. Truk ini pun ringsek setelah terseret sejauh 100 meter. Tidak hanya truk yang rusak, akibat benturan dari kecelakaan ini, lokomotif kereta api juga rusak dan harus dievakuasi Basarnas. Akibat peristiwa ini, arus kendaraan dari arah Pasaraya menuju Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman dan sebaliknya terpaksa dialihkan ke jalur lain. Aktivitas jual beli di pusat grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali dipadati pengunjung. Para pengunjung mencari berbagai macam pakaian dan atribut yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Meski jumlah pengunjung melonjak, namun protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat, mulai dari penggunaan masker hingga pengecekan suhu tubuh. Pengelola pasar memprediksi lonjakan pengunjung akan terus meningkat hingga pekan pertama Ramadan. Kecelakaan minyak goreng. Insiden kecelakaan truk minyak goreng curah ini langsung dimanfaatkan warga sekitar. Dengan cekatan, warga mengambil tumpahan minyak goreng curah yang mengalir ke saluran air. Truk minyak goreng curah ini tumpah akibat kecelakaan tunggal di Ciamis, Jawa Barat.
Diduga kecelakaan akibat sopir truk yang tak mampu mengendalikan laju kendaraan sehingga oleng dan menabrak dinding rumah warga sebelum akhirnya terguling. Insiden ini pun menyebabkan kemacetan panjang akibat warga yang mengais tumpahan minyak. Tidak mengantongi izin, konser penyanyi Tulus di Bandung, Jawa Barat dibubarkan. Informasinya saat lagi untuk Anda.